Ternyata Sinteyong bukan manusia biasa. Pemain pemuda terbaik di Korsel. Pelatih asal Korea Selatan ini sering membawa timnas Indonesia laga-laga bergengsi. Sinteyong menghadirkan formula baru yang mampu mendorong timnas meningkatkan prestasi dan bersaing dengan negara-negara lain. Sinteyong datang dari Korsel ke Indonesia dengan harapan bisa membawa timnas Indonesia mampu menorehkan banyak prestasi. Jika melihat sepak terjangnya, Sinteyong bukanlah pelatih sembarangan. Dia merupakan pelatih profesional dan namanya sudah cukup populer sebagai pemain legendaris di negaranya. Julukan The Fox. Julukan ini disandangnya sejak masih menjadi pesepak bola. Julukan ini masih kerap disinggung saat dirinya menjadi pelatih. Fox of the Ground atau rubah tanah menyiratkan gaya permainannya. Sebagai pemain depan dengan posisi gelandang serang, Sinteyong dianggap punya kecepatan, stabil, dan cerdas. Ia juga pemain yang sangat baik dalam mendistribusikan bola sebagai playmaker. Rubah cerdik. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memiliki julukan cukup unik, yakni si Rubah. Julukan ini tak hanya tersemat ketika dirinya menjadi pelatih, tetapi sejak masih berkarir sebagai pesepak bola profesional. Iya, Era Sintayong, saya sampaikan juga nih, jujur ini, saya kebetulan di Sintayong kan juga ada di situ. Iya. Saya juga bagian daripada Sintayong. Dari Sin itu, kalau menurut saya itulah awal berubah, terutama soal fisik, fisik dan skill. Saya akui lah. Cuman di era Sintayong sama Luis Milla yang pada saat kita uji coba di luar negeri kita masih bisa menang. Apa? Jadi dengan selama ini Coach Sin itu betul-betul membawa fisik anak-anak itu setara dengan fisik yang ada di Thailand dan Vietnam. Bahkan mungkin mohon maaf nih, kalau kita bicara sekarang ini ya, bicara SEA Games kemarin, saya tidak beradu mungkin lebih bagusan kita ya, kalau by data ya, lebih bagusan kita. Artinya dari runningnya, dari larinya anak-anak, dari mobilingnya anak-anak itu lebih bagusan kita. Kalau baik berdasarkan pertandingan ya, statistik ya, itu saya lihat itu. Saya lari per berapa kilometer, per detik kan ada itu. Itu semua teknis lah, itu urusannya coach lah sama tim kepelatihan lah. Cukup bagus. Dicatat ini, harus catat ini. Saya harus berterima kasih kepada Sintayong. Ngembleng itu duluan ya. Fisik itu diutamakan. Cuman memang ini jujur saja, banyak sekali pemain-pemain yang berlabel timnas ketika dipanggil Sintayong itu merinding dulu. Karena udah disiksa lah. Bukan disiksa ya, artinya porsi latihannya, fisik itu tambah gitu. Ya. Saya tidak artinya real ya, saya sampaikan. Karena mohon maaf, karena saya juga ikut di dalamnya Sintayong, jadi saya tahu gitu bagaimana caranya meningkatkan fisiknya para pemain. Itu yang saya salut kepada Sintayong. karena ini kan menyangkut ekspektasi goals dreaming ya daripada pemula untuk bermain di level itu. Jadi jangan rampok lagi itu gitu maksud gua. Kalau prestasi saya belum pernah ketemu ya, tapi kalau dilihat dari prestasi dan sering lihat dia dengan para pemain akrab, memang bagian dari tim harus. Permainan sejauh ini sangat baik ya. Yang kita tahu sendiri bahwa Korea kita pernah kalahkan, Australia kita pernah kalahkan, Jordan kita pernah kalahkan. Berarti sepak bola kita lagi baik ya. Lagi baik, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, dengan kualitas mudah-mudahan hal yang lain dilakukan oleh teman-teman yang di PSSI atau para senior yang di PSSI bidang teknis dan lain-lain adalah melakukan juga, jangan lupa juga untuk melakukan pembinaan untuk regenerasi berikutnya. Ini prestasi sangat luar biasa ya, patut diacungin jempol, patut disupport, dan mudah-mudahan kedepannya tim nasional makin baik, di combine satu sama yang lain sangat luar biasa. Dan satu titipan saya adalah tetap biar pemain-pemain lokal bermain di luar negeri. Kalau bisa ada lagi pemain lokal yang bisa bermain di luar negeri, itu difasilitasi. Pak Ketua Umum pasti punya kenalan, ibaratnya untuk menitip tim-tim di luar negeri sehingga pemain-pemain lokal masih lebih padu lagi dengan dikombin dengan pemain-pemain yang kemarin baru dinaturalisasikan.
Di antaranya lain adalah timnas yang pastinya guys. Dan Sintayong juga merupakan salah satu pelatih terlama di timnas Indonesia sebelum Tony Bojinak ya di tahun 1954 sampai 1963, 9 tahun waktu itu Bojinak. Dan kita sebenarnya harus juga nih mengapresiasi Sintayong, bukan malah meributkan prestasi-prestasi yang harus gelar juara. Prestasi itu bukan karena juara saja guys, tapi juga dilihat dari tolak ukurnya Sintayong mengangkat performa timnas saat ini dari 179 mencapai 133 rank di dunia untuk timnas Indonesia. Stop ya, kalian boleh mengkritisi tapi yang sewajarnya aja. Kalau memang harus yang kita kritisi, ya kita kritisi. Namun jika memang kritisi itu menjurus menghujat, lebih baik jangan guys. Oke, thank you Pak Jokowi yang sudah memberikan golden visa kepada Sintayong. Dan gue mengapresiasi juga terhadap sepak bola Indonesia di asuhan tangan Sintayong. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Lolos ikut Piala Asia. Nah poinnya, entah karena alasan motif apa, mengeforiakan itu, apa kita nggak membesarkan terlalu besar kepala para pemain dengan pencapaian baru lolos. Kita bicara bola ya. Kalau mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Hermansyah kipernya, Heri Kiswanto, Rudi Nere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Wahyu Tanoto, Dede Sulaiman. Selangkah lagi ke Piala Dunia 86. Cuma selangkah lagi. Kalau mau bicara lebih dekat, itu yang paling dekat generasi itu. Ya, kalau mau busung dada, generasi itu busung dada. Belum ada yang menyamai generasi itu. Itu tahun 84, 85. Pra Piala Dunia, Sinyo Aliando pelatihnya. Iya. Kalau mau berbangga itu ya. Iya, lawan Korea kan, lawan Korea Selatan. Korea Selatan akhirnya lolos Meksiko Piala Dunia. Dan setelah itu dia terus nggak pernah berhenti. Nah kita gagal di situ tuh. Kalau mau bilang pencapaian terdekat pintu Piala Dunia itu